Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba membahas kembali untuk update ya dari DXY. Tapi saya juga akan membahas mengenai XAUUSD juga. Tapi untuk video ini saya akan lebih fokus untuk membahas mengenai DXY ya, atau si indeks dolar ini. Lalu kalau kita perhatikan, DXY ini kan kita pakai time frame 30 menit ya. Nanti malam juga ada news mengenai USD dan itu memang high impact. Nah itu sudah saya share di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi kalau kita perhatiin, pertama kita lihat dulu dari struktur harga dan dari pola dari si DXY ini sendiri. Nah di sini kita lihat, kita atur ke line chart. Kita perhatiin, yang pertama kali kalian dapat itu apa kira-kira dari si DXY ini? Oke, yang pertama di sini kita perhatikan adalah pola M, ya kan? Pola M. Kemudian ada pola M lagi. Di sini ada pola W. Sama ini juga ada pola W. Dan ini ada pola W juga. Nah, dari pola ini seharusnya kita sudah tahu. Ya, kita udah tahu kalau misalkan si DXY ini akan menunjukkan kenaikan harganya dari pola ini. Karena setiap dia terbentuk pola ini, ya, dia itu selalu menunjukkan kenaikan harganya. Lalu, ini yang pertama. Kemudian, kita atur lagi ke bagian candlestick chart. Di candlestick chart ini, kita harus lihat nih. Pertama, sini ada area gap. Ya, gap down yang dihasilkan pada tanggal 27 September tadi pagi. Jam 5 pagi. Ya. Nah, ini harga mau naik lagi nih. Harga mau naik lagi, dia mau tutup gap yang dari sini. Nah, kita tahu dari mana? Pertama, kita tarik Fibo. Ya, di sini kita pakai Fibo. Kita pakai namanya Fibo extension. Oke, kita tarik Fibo. Nah, Fibo extension ini kita tarik dari mana? Kita tarik dari sini. 1, 2 sampai ke sini untuk Fibonya. Ya, dari 113.6 sampai 113.3. Karena ini kan area terakhir ya, atau tren terakhir dia turun sebelum dia breakout. Nah, pertama itu dia ada di sini. Jadi sebenarnya mapping ini yang mengenai DXY itu tadi saya bahas di kelas yang baru-baru ini yang sebelumnya, sebelum saya buat video ini, saya ada kelas lagi dan kita bahas mengenai DXY ini. Nah, ini yang kita dapat dari hasil mappingnya. Nah, ini DXY masih mau lanjut. DXY mau lanjut dan ini ya. Nah, ini 288.8 itu saya dapat ya dari hasil analisa Fibo ini, Fibo retracement ya. Nah, ini kita pakai Fibo extensionnya. Nah, kebetulan yang melakukan analisa ini adalah anak murid saya yang ada di kelas hari ini. Dia itu melakukan analisa, saya suruh dia tarik dari area breakout, kemudian dia analisa dan memang yang didapat adalah Fibo di 261.8. Ya, jadi dia dapat di sini. Dan memang betul. Kalau misalkan next harganya itu ada di sini, ini kan dia breakout. Ya, ini dia breakout dari 161.8. Dia breakout, kemudian dia naik ke sini. Target dia selanjutnya dari sini. Dia mau nutup gap. Dia mau tutup gap yang ada di bagian atas ini. Nah, di sini. Itu gapnya itu ada di kurang lebih di harga 114 sampai 114.5. Ini untuk DXY. Ya, ini untuk DXY-nya. Tertingginya itu, kita harus perhatikan adalah tahanan dia selanjutnya. Tahanan dia itu sebenarnya bukan, walaupun targetnya ada di sini lagi ya. Walaupun targetnya ada di 114.3 sampai 114.42, tapi kalau kita perhatikan di sini kan nggak ada tahanan sama sekali. Nah, untuk the next move-nya itu ada di sini sebenarnya. Di 114.5 sampai 114.59. Di area Fibo 423.6 sampai 450. Nah, ini next move-nya dia. Jadi, untuk DXY yang harus kita perhatikan saat ini, ya malam ini itu ada di sini sama area ini. Cukup dua area ini aja yang harus kita perhatikan. Jadi 261 sama 423. Kalau di sini memang kita belum perhatikan karena ini belum ada tahanannya. Tahanannya itu adalah di sini. Ya. Ini kita juga harus perhatikan sebenarnya kita boleh perhatikan juga ini untuk mengambil rejection-nya. Begitu. Tapi intinya yang harus kita perhatikan itu adalah area 423 di sini sama yang di sini. Ini kan soalnya dia mau naik lagi, dia mau lanjut naik untuk tutup gap yang ada di atas sini. Nah, kemudian kalau dari XAUUSD, nah XAUUSD sini pakai time frame 15 menit. Ya, 15 menit ini juga hasil mapping.
menggunakan Vibo extension, nah dia reject di 140 ya, makanya saya bilang 1640 itu adalah area yang cukup kuat. Dia bertepatan dengan area pivot R1-nya dia, resisten pertama dia di sini. Nah, saat ini dia bertahan di sini, di area breakout dia di 1633. Tapi kalau misalkan si DXY mau lanjut untuk tutup gap yang ada di sini, maka si XYUSD bisa balik lagi ke sini. Dia bisa kembali lagi ke harga ini. Ini kita hapus dulu ya, karena ini udah break dari low yang sebelumnya. Maka kita harus hapus lagi, kita ganti area Fibo yang baru. Ya, kita ambil Fibo baru lagi. Sini. Nah, nanti ketemu nih di area sini. The next levelnya dia. Yang pertama di 1630, 1631. Kemudian ada di 1624, 1625, 26 ya. Kemudian ada lagi di sini. Nah, di 1618, 1620. Kalau mau aman, memang kita harus tunggu buy di kurang lebih di harga 1615, 1617. Sampai 1613. Itu untuk safe zone-nya kalau kita mau buy. Kalau kita mau high risk memang ada di sini 1630. Low medium risk-nya itu ada di 1624, ya 1626. Low risk itu ada di 1618, 1620. Ya. Kalau mau paling aman itu ada di 1613 di sini. Itu dekat dengan area pivot S1 dia di 1612 di sini. Ini S1-nya dia, pivot levelnya dia. Gitu. Tapi kita harus lihat dulu dari si DXY. DXY ini mau tutup gap atau enggak. Tapi kalau saya perhatikan memang DXY ini selama dia bertahan di atas 113.8, dia itu akan tutup gap ke sini 114, yang artinya CXY-USD cenderung untuk turun ke area sini 1630 lagi sampai terendahnya itu di sini 1624, 1626 begitu. Baru nanti dia akan lanjut naik lagi ke atas untuk melakukan retest ke area R1-nya dia di 1641 yang ada di sini. Begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu analisa saya mengenai DXY. Jadi memang untuk video ini saya lebih fokuskan ke DXY-nya aja. Oke, jadi begitu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.